Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan peserta mata kuliah. Kita lanjutkan kajian detail penilaian produksi bersih dengan langkah kedua, yaitu analisis akar masalah. Ya, setelah kita membuat neraca massa, kita mencoba menginterpretasikan data yang kita peroleh, termasuk mendalami temuan-temuan masalah yang terjadi dengan melakukan analisis akar masalah atau root cause analysis, yang merupakan alat untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab utama suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dengan teknik yang telah didesain untuk berfokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah. Kita ingat kembali logika berpikir yang dipraktekkan dalam produksi bersih, yaitu ada sumber yang merupakan tempat di mana inefisiensi dan limbah terjadi, di mana sumber ini harus diteliti lebih lanjut penyebabnya dengan mendiagnosa akar masalah penyebab inefisiensi dan produksi limbah yang terjadi, kemudian membuat langkah pilihan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau inefisiensi dan produksi limbah. Untuk mengeksplorasi potensi dampaknya pada efisiensi proses dan timbulan limbah, kita menggunakan kategori penyebab standar untuk digali lebih lanjut, yaitu spesifikasi produk, seperti apa yang mungkin berhubungan dengan masalah yang terjadi, dan kemudian juga pilihan serta kualitas input material, seleksi dan desain teknologi, kemudian pemilihan dan desain peralatan, lalu status pengendalian proses atau praktek SOP, penanganan material, prosedur operasi dan perawatan, nilai internal dari komponen yang terkandung di aliran limbah, jadi apakah memungkinkan untuk di-reuse atau recovery, biayanya bagaimana, karena kalau bisa tapi biayanya tinggi, maka akan menjadi dampak besar. Kemudian nilai eksternal dari komponen yang terkandung di aliran limbah, bagaimana nilai limbah bagi pengolahan eksternal atau bagi pihak luar, dan kemudian bagaimana biaya mengelola atau menjualnya, dan seterusnya. Dapat juga dengan mempertanyakan bagaimana masing-masing kategori yang seperti tertulis di slide menyebabkan dampak pada volume dan atau toksisitas limbah atau emisi yang dihasilkan. Misal dalam kasus limbah cair dalam proses pelorodan di industri batik. Apakah faktor manusia mempengaruhi sedikit banyaknya volume limbah yang dihasilkan? Karena proses dilakukan manual di bak, faktor kelelahan mungkin menyebabkan air banyak yang keluar dan tercecer di luar bak, sehingga membahayakan para pekerja dan tidak terolah. Atau pada pabrik kacang goreng, seleksi terhadap input proses dalam hal ini minyak goreng yang digunakan berkualitas di bawah standar, sehingga minyak cepat rusak dan menjadi limbah. Atau berkaitan dengan kontrol proses, di mana tidak ada termometer untuk mengukur temperatur minyak, sehingga minyak melewati titik didih atau titik uapnya, sehingga minyak cepat rusak dan harus diganti. Nah, kemungkinan akar-akar masalah dapat kita masukkan dalam tabel berdasarkan kategori penyebab berikut, sehingga kemudian akan menjadi terlihat seperti pada contoh dari industri atau workshop pengecetan. Jadi misalnya untuk input proses, penyebabnya adalah cat berkualitas buruk karena pengemasan dan penyimpanan yang tidak baik. Kemudian dari segi faktor manusia, akar masalahnya disebabkan oleh operator yang tidak terlatih. Salah satu tools yang paling sering direkomendasikan untuk diagnosis penyebab di mana banyak faktor terlibat adalah dengan diagram fishbone. Diagram ini digunakan untuk membuat daftar penyebab dan dampak dari masalah. Dengan diagram, kita juga dapat memperkirakan atau mengkuantifikasi sumbangan suatu faktor dalam menyebabkan dampak. Misalnya contoh pada dampak berupa limbah dari kolom distilasi. Hanya 1% yang disebabkan oleh pemilihan bahan baku dan sekitar 3% dipengaruhi oleh ter yang terbentuk selama distilasi. Namun, ada sekitar 96% disebabkan oleh produk yang tidak bisa di-recovery 46% dan reaksi yang terjadi pada produk sampingan. Dengan kuantifikasi begini juga akan membantu kita dalam tahapan selanjutnya untuk mencari opsi perbaikan hanya pada dua penyebab yang paling dominan saja, sehingga tidak membuang waktu dan energi dalam kajian. Agar tidak terjebak merasa puas dengan jawaban terhadap satu pertanyaan sebagai akar masalah, maka biasa digunakan pendekatan bertanya mengapa selama 5 kali, misalnya dalam penggunaan pewarna sintetik dalam proses produksi batik.
Jadi pertanyaan pertama, mengapa air yang keluar dari suatu proses pencucian batik dikatakan limbah? Karena telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam pewarna batik. Jawaban ini kita tanyakan kembali. Mengapa bisa air terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia? Karena air digunakan untuk mencuci bahan kain batik yang telah diwarnai dan seterusnya. Kemudian mengapa kain batik yang telah diwarnai mengandung bahan-bahan kimia? Karena pewarna yang digunakan merupakan pewarna sintetik. Lalu mengapa menggunakan pewarna sintetik yang digunakan dalam membuat kain batik? Karena pewarna sintetik memiliki harga yang murah dan mudah untuk didapatkan. Dan terakhir, mengapa pewarna sintetik mutlak untuk digunakan dalam membuat kain batik? Pewarna sintetik tidak mutlak untuk digunakan karena masih terdapat pewarna alami yang biasa digunakan. Maka akan dibentuk tim untuk menguji pewarna alami sebagai salah satu alternatif. Contoh lain misalnya dari pabrik roti yang mempunyai masalah adanya residu minyak yang terbakar di ban berjalan produksi. Pertanyaan pertama misalnya mengapa residu ini bisa terjadi? Yaitu dari minyak yang digunakan untuk memanggang. Lalu kita lanjutkan, mengapa bisa minyak sampai ke daerah ban berjalan pabrik roti? Karena adanya overspray dari mixer. Lalu mengapa terjadi overspray? Karena susah untuk mengontrol penyemprotan. Lalu mengapa minyak digunakan? Karena untuk mencegah adonan lengket. Dan terakhir, mengapa minyak harus digunakan? Karena biasanya begitu. Jadi solusinya kita mencoba untuk menggunakan air dan dalam kasus ini air bekerja dengan baik. Berhubungan dengan pemborosan energi, ada contoh hasil identifikasi penyebab timbulan limbah berdasarkan proses review. Jadi yang berkaitan dengan pemborosan energi misalnya menjalankan peralatan yang tidak perlu, kapasitas peralatan yang tidak sesuai, kemudian loss distribusi energi. Lalu yang berkaitan dengan masalah manajemen dan manusia, misalnya tidak memadainya personal yang terlatih, karyawan yang demotivasi, serta kurangnya komitmen dan perhatian dari manajemen puncak. Contoh lain misalnya yang berhubungan dengan housekeeping. Jadi kontrol proses yang buruk, operasi peralatan dan pemeliharaan yang buruk, kemudian juga penyimpanan barang yang tidak benar. Lalu berkaitan dengan pilihan dan kualitas input material, misalnya kurangnya kualitas bahan baku yang memenuhi spesifikasi, penggunaan bahan baku yang mungkin berlebihan, atau penggunaan bahan baku yang di bawah standar. Lalu juga tergantung sifat fisik atau kimia dari bahan baku, serta pemilihan input material. Sementara yang bergantung pada faktor kontrol proses produksi, akar masalahnya bisa disebabkan karena pilihan yang salah pada kondisi proses, inefisiensi pada proses, serta kelalaian pada proses atau operasi dan pemeliharaan. Contoh hasil identifikasi lainnya misalnya berkaitan dengan faktor peralatan yang digunakan untuk produksi. Misalnya ada desain peralatan yang salah, kemudian pemilihan peralatan yang tidak tepat, serta pengaturan tempat peralatan yang salah. Lalu berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk produksi, misalnya pilihan pada proses produksi kurang tepat, atau penggunaan teknologi yang tradisional atau ketinggalan zaman. Pembelajar dan peserta kuliah, setelah kita menemukan faktor-faktor yang kita anggap atau kita tetapkan sebagai akar masalah dari inefisiensi yang terjadi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengenerate strategi produksi bersih yang dapat diimplementasikan. Kita pelajari lebih lanjut dalam video pembelajaran berikutnya.